menggambarkan kegiatan yang terdapat di pasar. Nah, di pasar ini sangat ramai bukan teman-teman? Nah, di sini ada kegiatan ekonomi apa saja sih yang ada di pasar ini? Ya, betul, ada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada nggak ya masalah yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi tadi? Ya, betul. Akan ada namanya masalah pokok ekonomi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh ekonomi klasik. Ada Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Nah, mereka ini membahas mengenai masalah ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik itu dilihat dari sudut pandang sederhana yang terdiri dari kegiatan ekonomi yang sebelumnya, yaitu ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Masalah pokok ekonomi klasik yang pertama yaitu masalah produksi. Masalah produksi merupakan permasalahan mengenai cara memproduksi barang dan jasa seperti penggunaan bahan mentah, peralatan atau modal, tenaga kerja, dan teknologi. Nah, produksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara umum. Jadi pada masalah pokok ekonomi klasik ini perbedaan kebutuhan dan selera masyarakat tidak menjadi pembahasan. Yang kedua adalah masalah distribusi. Berarti kalau distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Nah, ini menjadi pembahasan pada masalah pokok ekonomi klasik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana produk itu dapat sampai kepada konsumen, apakah produknya tetap aman dan terjaga dengan selamat, kemudian apakah jalur distribusinya tepat agar produk sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Kemudian juga membahas apakah barang dan jasa itu sampai di tangan konsumen dan konsumen itu merasa puas, merasa bahagia setelah menerima barang tersebut. Masalah pokok ekonomi selanjutnya adalah masalah konsumsi. Barang yang diproduksi dan didistribusikan seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Barang yang diproduksi harus barang yang diinginkan, dibutuhkan, dan harganya terjangkau bagi konsumen. Selanjutnya adalah masalah pokok ekonomi modern. Menurut Paul A. Samuelson, masalah pokok ekonomi modern memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah how, dan yang ketiga adalah for whom. Aspek ekonomi modern yang pertama adalah what. Apa itu what? What adalah apa. What di sini memuat pertanyaan terkait tentang barang apa yang akan diproduksi dan seberapa banyak barang itu diproduksi. Sebagai pelaku usaha atau produsen pastinya ingin mendapatkan keuntungan, bukan? Nah, di sini what akan memprediksikan barang apa yang akan memberikan manfaat dan barang apa yang akan menjadi minat dari masyarakat dan seberapa banyak barang itu akan dibutuhkan. Tentu saja, apabila salah memprediksikan suatu barang yang akan diproduksi, pelaku usaha atau produsen bisa mengalami kebangkrutan atau barang tersebut tidak laku atau terbuang sia-sia. Yang kedua adalah how atau bagaimana. Apa itu how atau bagaimana? How atau bagaimana di sini memuat tentang pertanyaan terkait bagaimana cara memproduksi suatu barang tertentu. Sebagai pelaku usaha atau sebagai produsen, kita semestinya tahu nih barang apa sih yang akan kita produksi. Langkah selanjutnya, bagaimana ya cara memproduksi suatu barang tersebut? Di sini, produsen memikirkan terkait tentang teknologi, faktor-faktor produksi, dan hal-hal lainnya yang terkait dan mendorong tentang bagaimana cara memproduksi suatu barang tersebut. Mudah sekali bukan? Yang terakhir adalah for whom atau untuk siapa. For whom atau untuk siapa di sini memuat pertanyaan yang terkait tentang untuk siapa sih barang itu diproduksi? Siapa sih konsumennya?
Tetapi pada dasarnya, for whom di sini tidak hanya diperuntukkan kepada konsumen saja, tetapi kepada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan. Contohnya, karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan atau industri tersebut. Di sini karyawan mendapatkan upah sehingga karyawan juga mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah dari sumber daya alam atau dari petani atau penyedia sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga for whom di sini kaitannya terkait tentang orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari produksi barang dan jasa tertentu. Kita sudah belajar terkait materi masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi tadi dihadapi oleh suatu negara. Setiap negara memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Sehingga setiap negara tersebut memerlukan cara untuk mengatasi masalah yang terjadi pada negaranya. Cara untuk mengatasi masalah pokok ekonomi ini disebut dengan sistem ekonomi. Kali ini kita mau membahas terkait materi sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Jadi menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi, sistem ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari berbagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, apa sih fungsi sistem ekonomi itu? Fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian antara lain yang pertama menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Sistem ekonomi ada beberapa jenis sih? Ada 4. Mari kita bahas satu persatu. Sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang menitikberatkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Pada sistem ekonomi tradisional ini, masyarakat sangat bergantung pada keberadaan sumber daya alam yang tersedia. Di beberapa daerah yang terpencil atau pedalaman, sistem ekonomi tradisional ini masih berlaku loh. Contohnya ada di Pasar Barter Wulandoni dan Labala di Nusa Tenggara Timur. Sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah menerapkan sistem barter dalam kegiatan pertukaran atau perdagangan. Yang kedua, belum terdapat pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonominya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Yang keempat, kekayaan alam, khususnya hutan, tanah, menjadikan sumber penghidupan utama. Pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan. Kemudian ciri yang terakhir adalah alat atau teknologi produksi masih bersifat sangat sederhana. Meskipun begitu, sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Yang pertama kita bahas kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya yang pertama adalah tidak terdapat persaingan ekonomi yang tidak sehat. Yang kedua, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Yang ketiga, tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat. Dan yang terakhir, serta membentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung kebersamaan. Karena tadi di sistem ekonomi tradisional masih bersifat kekeluargaan ya, jadi kebersamaan masyarakat sangatlah terjaga. Di samping kelebihan, ada juga kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja. Jadi tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang, tidak memikirkan perbedaan sumber daya alam. Selanjutnya, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Hal ini mengakibatkan produksi yang dicapai pun juga sedikit karena tidak menggunakan teknologi ya teman-teman.
Kemudian kualitas barang hasil produksinya juga masih rendah. Karena tadi dia sangat bergantung terhadap alam dan juga teknologi yang digunakan masih sederhana. Kemudian kegiatan ekonomi bukan meningkatkan taraf hidup karena hanya memenuhi kebutuhan saat ini saja. Kemudian yang selanjutnya kelemahannya adalah kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Dan juga menganggap tabu atau hal yang tidak baik terhadap perubahan sehingga mereka sulit untuk berkembang. Dan yang terakhir, sumber daya ekonomi digunakan secara tidak efisien. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau bisa disebut sistem ekonomi komando atau komunisme. Sistem ekonomi terpusat atau komando merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Bisa disimpulkan karena dia terpusat atau komando, hanya satu komando hanya berpusat pada pemerintahan. Dan masyarakat tidak berkontribusi dalam perekonomiannya. Yang mana sih yang masih menganut sistem ekonomi terpusat? Ada negara Rusia, Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, dan Kuba. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah yang pertama, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara karena sistem ini terpusat pada kekuasaan pemerintah. Yang kedua, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. Yang keempat, keterbatasan dalam berekonomi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bebas dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Yang selanjutnya adalah hak milik pribadi tidak diakui. Dan ciri yang terakhir yaitu tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah. Intinya sistem ekonomi terpusat atau komando atau komunisme merupakan sistem ekonomi yang berpusat pada pemerintah. Sehingga masyarakat perannya sangat kecil bahkan tidak ada. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi terpusat adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap jenis dan kegiatan ekonomi. Pemerintah yang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi tingkat harga di pasar. Kemudian juga pemerintah yang mengatur distribusi barang hasil produksi. Sehingga sistem perekonomian, kondisi perekonomiannya relatif stabil dan jarang terjadi krisis ekonomi serta terdistribusi pendapatan secara adil dan juga merata. Tapi ada kelemahan loh dari sistem ini. Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah tidak berkembangnya inisiatif dan daya kreasi perorangan. Masyarakatnya tidak inisiatif, tidak berkembang karena semuanya diatur oleh pemerintah. Kemudian tidak adanya kebebasan atas hak milik alat dan sumber ekonomi. Tidak diakui hak milik individu atau perorangan. Kecuali barang yang dibagikan oleh pemerintah baru diakui. Kemudian kelemahannya sulit menghitung kebutuhan masyarakat sehingga biaya produksi cukup besar. Terjadinya distribusi barang yang tidak selalu dibutuhkan masyarakat. Karena tadi semuanya diatur sehingga pemerintah tidak tahu pasti apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sehingga distribusi barang yang sudah diberikan tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat monopoli pemerintah yang merugikan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau disebut juga sistem ekonomi liberal, bebas, atau kapitalis. Sistem ini menitik beratkan pada kebebasan masyarakat dan mekanisme pasar. Dalam sistem ini, pemerintah hanya ikut andil sedikit, seperti kebijakan politik luar negeri dan keamanan negara. Sistem ini mempertahankan modal usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan menguasai pasar.
Ada beberapa negara yang menganut sistem ekonomi ini. Yang pertama ada Amerika Serikat, Swedia, Belanda, dan Perancis. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama ada sumber daya ekonomi dikuasai oleh swasta dan diatur secara bebas. Yang kedua, adanya pembagian kelas atau status, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Yang ketiga, persaingan yang ketat di kegiatan ekonomi. Yang keempat, pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar. Dan yang terakhir, pemilik modal berhak mendapatkan sumber-sumber produksi. Dari ciri-ciri tersebut terdapat juga kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Yang pertama ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu individu berhak atau bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilan mereka masing-masing. Nah, yang kedua, masyarakat mengembangkan inisiatif atau kreativitas mereka. Nah, yang ketiga, ada persaingan usaha dalam pembuatan kualitas produk yang bagus. Dan yang terakhir, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prinsip ekonomi. Nah, dari kelebihan tersebut juga ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama itu persaingannya tidak sehat. Modal yang terpusat menimbulkan monopoli dan terjadinya kesenjangan ekonomi. Karena apa? Distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, yang terakhir ada kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian. Nah, ini itu nanti menjadi rentan terhadap krisis. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran ini interaksi antara pemerintah dan swasta dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan ekonomi, sedangkan swasta mereka bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di samping itu ada ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, tatanan ekonomi perpaduan sistem ekonomi pasar dan ekonomi terpusat. Nah, yang kedua, barang modal dan sumber daya vital dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, adanya campur tangan pemerintah sehingga persaingannya menjadi sehat. Dan yang terakhir, peran berimbang antara swasta dan pemerintah. Di samping ciri-ciri juga ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya itu yang pertama, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas berkembang. Yang ketiga, pemerintah bisa meminimalkan monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta. Dan yang terakhir, pemerintah fokus kepada sektor perekonomian UMKM. Nah, kekurangannya apa saja ya? Yang pertama, jika campur tangan pemerintah terlalu lemah, mengakibatkan terjadinya sistem ekonomi pasar. Nah, kalau sebaliknya, campur tangan pemerintah lebih kuat, akan terjadinya sistem ekonomi komando. Nah, yang ketiga, ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Dan terakhir, timbul korupsi, kolusi, dan nepotisme, kurangnya pengawasan pemerintah. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi. Apa itu sistem ekonomi demokrasi? Sistem ekonomi demokrasi merupakan kegiatan ekonomi yang kegiatannya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pada kegiatan ekonomi demokrasi ini, pemerintah bertugas sebagai pelaku, pengawas, dan pengatur kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi di Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana kegiatan ekonomi dilaksanakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, kegiatan demokrasi di ekonomi di Indonesia diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sangat mudah dipahami, bukan? Nah, berdasarkan penjelasan tentang sistem ekonomi di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana kegiatan ekonomi ini dilakukan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Tentu saja diatur pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33. Di sini pemerintah juga berperan penting pada kegiatan ekonomi, yaitu sebagai pelaku ekonomi, sebagai pengatur dan pengawas dalam kegiatan ekonomi. Nah, sampai sini sudah bisa dimengerti terkait tentang sistem ekonomi di Indonesia.